udah tua tuh masih terngiang-ngiang aja, masih terngiang di telingaku. Halo Abang Ceng-ceng ya Babe, ketemu lagi sama Mpok Ika di sini. Ya, hari ini adalah hari apa ya? Hari Minggu. Kita tengah-tengah salju. Dan hari ini mungkin kalian pada tanda tanya siapakah yang di samping saya ini. Samping saya ini, di samping Mpok Ika ini adalah tamu istimewa dari Jakarta, coy. Iya, istimewa. Dari Jakarta. Jadi dia lagi berkunjung ke Swedia dengan visa turisnya, mengunjungi suami tercinta di sini. Amin. Jadi dia mau prepare segala macam buat tinggal di sini. Dingin cuy. Nah, kita doakan biar apa yang dia rencanakan berjalan lancar. Jadi di samping Mpok Ika ini adalah salah satu subscribernya Mpok Ika. Dia berkunjung ke Sedia dan aja mumpung lagi dia sedia, dia mau ketemu sama Mpok Ika. Alhamdulillah ya. Banyak teman, banyak rezeki. Insyaallah. Jadi Pok, Yap. nama dulu Pok, siapa ya? Nama Ria, dari Jakarta ke Kutub. Ini kita di Kutub gitu. Jadi Pok, gimana nih pas ngelihat ini, ngeliat salju pertama kalinya kan, pas buat winter gitu kan. Gimana kesan-kesannya buat penontonnya Mpok Ika yang belum pernah ngerasain salju, Pok? Yang mikir salju enak baik, yang mikir salju itu Betawi juga coy, medok banget Betawinya. yang mikir salju itu cuman happy doang, sini yo ikut. Kagak kuat, kagak tahan, beneran dah dingin banget ya. Tapi kagak apa-apa ya, kayak Mpok Ika. Gua rasa dia lebih tahan dingin nih Mpok Ika. Udah biasa cuy, 6 tahun di sini. Jadi nggak masalah. Beda-beda orang, beda-beda daya tahan tubuh. Ayolah, daya tahan tubuh. Bu dokter, Dingin ya. Terus ini Pok, apa namanya? Ini belum masuk ke pertanyaan saya Pok ya. Oke. Ini mah cuma skill, ini kan pertama kalinya Mpok ke Swedia di saat musim winter gitu kan. Betul. Terus kondisi tubuh apa yang Mpok shock pertama kali itu? Oh kok kayak gini sih, gua kayak gitu. Jadi kan kita biasa di Jakarta. Cuaca kita kan tropik ya. Lebih ke normal lah buat kita, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nah, ini kita ke Jakarta, ke Swedia pertama kali pengalaman winter. Langsung diserbu badai salju begini nih. Tuh rasanya ya gimana? Mantep banget. Perubahan banyak, apalagi tubuh kita kan beda-beda tiap orang tuh. Kalau pengalaman pribadi tuh, badan saya tuh kering kulitnya. Sampai parahnya itu sampai berdarah-darah sendiri sampai gitu, saking gitu ya. Soalnya kulitnya kan kering, ngelupas tuh, jadi berdarah-darah sendiri deh, terutama nih yang bagian ini nih, karena kan yang bagian ini cuy, soalnya antara kan jari tuh siku. Jadi tips buat yang baru pertama kali ke negara kutub Pok. Tipsnya ya bener sih kata orang tuh, nggak ada kata orang sini nih katanya bukan cuacanya yang salah, tapi bajunya yang jadi cuaca nggak pernah salah. Bener. Jadi tuh tergantung bajunya deh. Jadi kita harus pakai baju yang bener, siapin bajunya. Kalau yang nggak kuat 2 lapis pakai 3 lapis, yang nggak kuat 3 lapis ya 4 lapis. Kalau nggak kuat 4 lapis ya pakai 10 aja. Iya, nggak apa-apa. Dagang baju Pok. Jadi kayak begini nih kalau jalan kayak penguin, kayak orang-orangan sawah. Iya begitu gitu. Katanya gitu. Terus pakai lotion. Kalau terus jangan patokan sama lotion kita yang dari Indonesia. Berarti beda. Pakainya lotion yang dijual di sini ya. Jadi coba aja Pak cari lotion yang kira-kira tepat. Kata apotekernya tuh cari yang pH-nya sama kulit kita gitu. Terus buat cewek-cewek juga nih, kan muka suka kering tuh ya kan, pelembabnya juga beda, jangan sama ikutin Mpok Ika ya, pakai hand body pelembab muka cuy. Buset. Tapi kalau soal makanan, minuman, kalau makanan masih bisa kita terima masih sih. Bisa terima soalnya Indonesia cuy. Jadi jangan khawatir buat main ke Swedia, main aja. Apalagi di sini
banyak banget restoran Asia, restoran gak bakalan Thailand, mati kelaparan. ya kagak. Gampang nyarinya di mana-mana ada. Iya, Toko bener. Asia apalagi banyak. Cuman mungkin karena kita nggak terbiasa makanan yang banyak krim-krimnya itu emang agak bikin enak Iya, bener. gitu. Emang itu juga sama Po Ika. Kita kalau kebanyakan gurih, gimana sih kalau kita kebanyakan makan mecin? Kayak gitu dah. Kelepek-kelepek dah lu. Jadi emang sambal itu tuh kunciannya kayaknya ya. Jadi maksudnya penolong. gurih di sini bukan mecin, mereka tuh kebanyakan pakai keju, pakai krim segala macam yang bikin makanan tuh gurihnya banget gurih gitu. Tapi so far sih kita bisa makan, walaupun cuma menunya sedikit ya. Iya. Cuma sedikit. Oke dah Po, mumpung sekarang udah mulai dingin nih kita, dingin banget. Kan saya kan nanya Linus bikinin coklat panas ya, sambil minum coklat panas. Asa. Dingin-dingin pas banget minum coklat panas. Saya telepon Bang Linus dulu suruh bikin coklat panas ya. Tahu nggak itu waktunya cuma di depan. Mesti ditelepon. Ya Po, mumpung saya lagi mau nelfon Bang Linus nih, jadi nanti Poria ini milih pertanyaan yang ada di kolom community, komen-komen kalian. Dia akan milih 5 pertanyaan sekaligus mewakili dari kalian, dan dia juga akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dari hati dia sendiri ke Po Ika tentang Po Ika, oke? Tapi nanti Po Ika juga nanya ke dia soal vlog Po Ika ya. Sekarang sambil Poria cari-cari, Po Ika nelfon Bang Linus dulu. Emang itu Bang Linus ada handphonenya enggak, dia? Gue nelfon di telepon rumah. Oh iya tuh, lihat dia bangun. Hallå Linus här. Hej älskling. Hej älskling. Hej, kan du göra varma O'boy till oss här ute? Vill ni ha med vanlig mjölk? Ja, tack. Ja, okej. Mycket choklad, hej. Vad sa du? Gärna lite mer O'boy. Lite mer pulver? Ah. Okej, hej. Hei. Ya, kita udah nelfon Bang Linus, dia bakalan bawain coklat panas buat kita. Oke, sip. Ya, Poria, silahkan. Aduh, deg-degan nih, cuy. Iya, kita mulai aja nih ya pertanyaannya. Dari beberapa subscribersnya Po Ika, termasuk Aye. Nah, ada beberapa pertanyaan nih buat Po Ika. Pertanyaan pertama, Po. Pertanyaan pertama dari Kiki Cartwright. Oh, dia ini juga vlogger asal Qatar, cuy. Nanti Po Ika tulis ya namanya di bawah sini. Di bawah sini apa di atas? Apa di samping apa di kiri? Pertanyaannya, tok tok tok. Iya, permisi Po. Ayo silakan masuk. Di antara Mpo sama Bang Saben nih, kalau tidur siapa yang ngoroknya paling keras? Bujuk Guneng, pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ini terkategori private, kagak usah dijawab Po, nggak apa-apa, katanya begondong. Serius, Ki? Atau kalau misalnya mau dijawab, dibisikin aja Po, katanya gitu. Hilah, Po Kiki, bisikin mah kagak kedengaran ya. Iya, thank you katanya Po, lope-lope. Sama Po Kiki, cipok-cipok juga Po Kiki. Iya, jadi begini Po Kiki ya. Yang paling biasa ngorok, tanya Poria, ada kedengeran siapa tuh paling ngorok? Kagak tahu, kita bukan tidur, mana tahu ya siapa yang ngorok. Aduh, jadi tuh yang sering ngorok itu Bang Benny Po Kiki. Ya Allah, dia kalau ngorok tuh ya CRT dengeran itu. Makanya saya mah nyiapin Mbak itu yang namanya apa tuh yang tutup kuping? Earplug. Earplug kok kayak begini, plak. Yang pokoknya yang tutup kuping ya, kalau dia udah kebangetan ngoroknya kegedean saya pakai itu, tapi kalau udah maksudnya yang biasa ya saya nggak pakai itu juga. Kalau orang tidur mah udah kagak kedengaran aja ya Pak ya. Paling kalau emang udah kebangetan kendang banget ya. Tadi dia bangun sendiri berhenti kan tuh. Iya bener. Iya begitu cuy. Oke. Selanjutnya lanjut. Ini dari Alfiana Ainur Rahma. Hai Alfiana, cipok-cipok, makasih udah ngasih pertanyaan. Apa prianya? Udah makasih aja saya. Apa hal yang paling bikin Po Ika sedih? Lihat Po Ika saan bahagia mulu dah. Wakakak katanya gitu. Di kamera doang coy, bahagia coy, lu kagak tahu baik gua. Jadi gimana ya? Kita berusaha berpikir selalu positif aja Po. Kita
kita jangan yang maksudnya hidup itu kan cuma sekali buat apa sih? Betul, Sedih gitu kan ya. iya. Kalau kita lagi kesel sama suami ya kita madang. Ya benar. Bahagia lagi ya kita makan. bener. Kalau Makan kita aja. lagi kangen sama keluarga ya kita tinggal telepon, video Iya. callan sekarang kan udah Iya. banyak kan ya. Benar. Tinggal pakai line, pakai WhatsApp segala Iya, macam aja itu ada. tinggal telepon. Pokoknya pasti ada jalan keluarnya kalau kita lagi sedih. Aura aja. Begitu baik. Jadi pertanyaannya ini belum dijawab kok. Apa tuh? Apa yang bikin Poika sedih? Oh ya tuh intinya. Iya nggak? Jadi itu ya Ada apa hal nggak yang bikin Poika paling sedih gitu? Oh. Soalnya penonton nih ngelihat Poika bahagia mulu gitu. Oh gitu. Meskipun kagak ditunjukin di kamera, ada nggak nih kira-kira hal yang paling bikin Poika sedih? Begono. ya? Yang bikin Poika sedih tuh kita apa ya? Kadang-kadang Serius, Coy. kita serius denger, nih. Coy. Kita gini Ri. Kita kan sama suami kita kan beda bahasa segala macam. Walaupun kita bisa ngomong bahasa dia, jadi tuh Suka misunderstanding. Suka misunderstanding. Nah, kadang-kadang kita sedih banget pengen ngungkapin perasaan kita tapi kita nggak bisa gitu. Ngalamin tuh, Dengan Kak. maksudnya kita udah ungkapkan dengan bahasa Swedia, dia nggak ngerti apa yang kita maksud gitu. Iya. Kita mau pakai bahasa Inggris, tahu sendiri gue bahasa Inggris gue kan jebol banget begitu kan. Kadang-kadang sedihnya gitu. Iya. Ya Allah, gue pengen banget nih, dia tahu gini gue kesel karena kayak ini, tapi dia nggak ngerti gitu. Nggak Dia ngerti. kayaknya Beda beda gitu jadi itu aja penangkapannya sih. ya. Jadi Ngalamin gitu banget aja dah, ya. pokoknya bahasa yang Pokoknya gitu. begitu dah ya. Oke deh kalau gitu. Lanjut nih Po, pertanyaan selanjutnya dari Po Nurika Trilestari. Halo, Bu Nurika. Nurika ini nanya, ada nggak kata-kata dalam bahasa Swedia yang penulisan atau pengucapannya sama dengan bahasa di Indonesia? Kalau ada, artinya beda jauh nggak Po? Thank you Po. Oke, ya ini juga kayaknya Poria udah tahu ya Poria. Iya, sedikit. Sedikit. Ada sedikitnya beberapa tahu. yang sama, tetap penulisannya agak beda, tapi artinya sama. Itu ada beberapa kayak handuk, di sini Handuk, juga nama sama. handuk ya, Iya. Bu, ya. Gratis, di sini gratis. Terus apa lagi Bu? Mungkin penyebutannya kurang lebih similar, hampir sama, cuman mungkin beda. Tulisannya juga mungkin beda. Sekolah. Oh iya, sekolah. Kalau Di kita sini kan tulisannya sekolah. sekolah. Kalau Tapi di pengucapannya kan kadang kita juga ngomong sekolah-sekolah baik kan, ya sama lah kurang di lebih sini juga. sekolah. Sekolah. Kayak gitu. Bensin. Bensin sama. Terus gelas. Gelas. Sama. Yang buat minum tuh gelas ya. Sama. Ngerti kagak tuh sama-sama? Jadi kalau Sama-sama. kita ngomong sama nih, bahasa Swedianya juga sama. Iya. Sama. Udah ya, jawab ya Po ya. Ya, kurang Makasih, lebih Po, begitu, pertanyaannya, Teh. Po. Heeh. Lanjut. Ini dari Lilis Apriani. Halo Po Lilis. Po Lilis nanya agak panjang nih pertanyaannya Po Lilis. Buneng. Po, mau tanya dong. Hmm. Sebelum nikah sama Bang Sabeni, Po Ika pernah pacaran sama orang Indo nggak? Wah, itu ya kalau yang ngikutin vlognya Po Ika, live-nya Po Ika udah sering ngomong tuh. Po Ika dulu pernah pacaran sama orang Indonesia, tapi ujungnya nyakitin mulu cuy. Ada yang ditinggal kawin, Ya. ada yang diputusin terus si cowoknya malah putusinnya di depan cewek barunya. Ya. Anjrit, makanya dari situ kayaknya udah dah Pengalaman banget ya Po ya. pengalaman dah Maksudnya udah gitu ngerti mah. banget Mm-mm. cowok Indo kok malah begitu ya. Iya, cowok Indo mah nyarinya quality, Nah, iya bukan benar. quantity. Benar. Mm-mm. Terus pertanyaan lanjutnya masih sama dari Po Lilis. Mm-mm. Terus kalau pernah, kira-kira bedanya apa Po sama bule? Nah, Sebenarnya sih kalau itu apa ya, tergantung orangnya sih. Sama aja, yang baik mah baik, Benar. yang sayang mah sayang, yang romantis mah romantis, sama kayak orang Indonesia. Manusia sebenarnya sama. sama mau bule mau Mau Indonesia bule mah mah ada sama, yang segala macam lah ya, berat kata yang saya lihat dari kakak-kakak saya. Aduh, servis datang nih, Oh my coklat. goodness. Makasih Bang Sabeni. Oh. Tunggu ya, ntar jawab lagi pertanyaannya ya. Sama-sama. Ini intermezzo nih. Ja. Oh. Jag kan försiktigt vara. Ya. Oh, dia oke. Tak samike Bang Sabeni. Bang Sabeni. Bang Sabeni, say hi dulu dong ke kamera. Say hi ke kamera Bang Sabeni. Hej. Nih. Aha, on this side. Hej. Oke. Udah Bentar. beku nih tangan nih.
Iya, pokoknya jadinya intinya sama aja begitu ya. Tergantung orangnya. Yang kalau yang pemarah mah pemarah, tapi kalau untuk ngurus anak kayaknya bule lebih ini deh, lebih top. Ya, karena emang terutama di Swedia ya po, emansipasi memang tinggi banget. Mereka nggak ngebedain cewek apa cowok. Enggak. Jadi sama kayak kerjaan rumah juga mereka mereka mau bebenah, apa aja mau. Masak juga mereka bisa. Jadi nggak ada ngategorikan ini kerjaan cewek, ini kerjaan cowok. Benar kata po Ria tuh. Jadi begitu. Terus pertanyaan selanjutnya masih dari Po Lilis. Buset, po. Rencana mau punya anak berapa, Po? Aduh, pengennya sih 2. Tapi kalau misalkan dikasih 1 juga udah alhamdulillah ya. Nanti kita ngerasain punya anak. Amin. Amin cepatnya. Kata dia, semoga cepet dapat momongan ya, Po. Amin. Nggak sabar nunggu anak Makasih, Poika Po. yang blasteran. I love you. Makasih, Po. Kipok-kipok dah dari Po Lilis. Cipok. Sip. Lanjut ya. Dari Po Nita Aryani. Halo Ponita. Jadi nih temen-temen, pertanyaan yang Ayah pilih nih, yang Ayah sama Poika pilih, rata-rata banyak satu pertanyaan itu dari beberapa teman-teman. Beberapa orang. Yeah. Jadi kita mewakili mewakili aja nih dari satu orang ini ya. Jadi maaf aja semuanya mungkin nggak bisa kejawab satu-satu ya kan. Durasinya banyak banget bete lagi. Nah ini dari Ponita. Poika, Bang Sabeni kerjanya apa? Terus Empok satu rumah tinggalnya sama Bang Sabeni aja atau ada keluarga yang lainnya? Nah ini interesting nih Po. Kayaknya sedikit menyangkut sama kultur di sini nih Po. Coba Po gimana Po? Benar. Jadi untuk kerjaan Bang Sabeni udah Poika jelasin di Q&A sebelumnya ya. Nanti lihat aja di Q&A sebelumnya. Nah untuk yang kedua itu di Swedia itu kulturnya dia kalau udah nikah itu pisah sama orang tua. Karena dari mereka muda pun udah diajarin mandiri. Umur 18 tahun, 19 tahun mereka tuh udah pindah punya apartemen sendiri. Kebanyakan. Tapi ada beberapa ya, mungkin kan mereka juga ada. Enggak banyak lah gitu. Tapi 80-70 sampai 80% tuh mereka langsung pindah punya apartemen sendiri. Tapi bukan berarti tuh mereka udah lepas dari orang tua. Orang tua tetap ngebantu mereka kalau mereka butuh apa-apa segala macam, masih ngebantu. Tapi untuk tinggal terus segala biaya semuanya mereka udah tanggung jawab sendiri. Soalnya dari pemerintah juga mereka punya kayak tanggungan apa sih, tunggangan apa tunggangan apa sih namanya, tunjangan dari pemerintah kayak dapat uang per bulan apa segala macam dari studi mereka gitu. Jadi kayak gitu. Terus pemerintah di sini juga katanya ngebantu untuk loan pinjaman ya Po ya, buat para student yang beranjak dewasa gitu. Dia memberikan pinjaman, tapi nanti kalau udah kerja ya dipotong berapa persen, tapi nggak banyak sih, 1, berapa lah kalau nggak banyak. Gitu. Oke deh. Korea. Sip. Ya nih. Terus kita lanjut. Oh ini pertanyaan yang terakhir nih Po. Kelar nih kita. Iya, terima kasih ya yang udah ngasih pertanyaan, tapi jangan khawatir. Ini hanya beberapa dari pertanyaan yang udah masuk ke YouTube-nya Poika. Nanti kita mungkin bakal jawab pertanyaan kalian lagi, tapi nggak sama Mbak Ria, Poria. Nggak sama Poria, sama empok-empok yang lainnya ya. Empok yang lain nih. Iya benar. Biar nggak bosen. Jadi ntar kita juga backgroundnya bukan salju lagi kali aja ntar backgroundnya lain. Bulat-bulat telanjang kali. Ya, di pantai ya, Po. Bener banget di pas summer ya, bener. Nah, sekarang nih, Po. Girang saya nih mau nanya Poria soal vlog-vlog saya, Po ya. Tapi jawab dengan jujur dari hati yang terdalam, Po. Asik ya, insyaallah. Jangan karena Poria lagi di sini takut gitu ngomong gitu ya. Iya. Digorok ntar nih habis ginian nih, jangan salah. Udah siap banget nih, bener. Sekarang ini, Po. Ya. Deg-degan, Po, ditanyain YouTubers. Nanti saya udah ngasih semangat juga buat Poria. Nanti kalau di sini dia harus ngevlog. Ya, kagak bakat gimana kalau kagak bakat? Lah ini depan kamera udah kagak malu-malu, Po. Nah, jadi gini, Po.
Pokoknya udah kenal lama YouTube saya kan ya. Dari semenjak video yang mana, Po? Pokoknya Ayah dapet YouTube-nya Po Ika itu, Po Ika baru upload kurang lebih 3 apa 4 video di channel. Udah lama ya, Po, emang ya? udah lama. Soalnya kan ya kita emang ketemu sama-sama orang Swedia juga. Jadi nyari informasi salah satunya dari YouTube, vlog kayak gitu. Ketemulah vlognya Po Ika. Jadi ya tetap ngikutin gitu. Berarti kan. emang dari awal berarti udah lihat banget gitu ya. Ya sih. Nah, terus Po kan sekarang nih ke Swedia nih ya. Mungkin Po udah jelasin ke saya sebelumnya, tapi saya pengen Po ngejelasin ke para penontonnya Po Ika, Abang Lady sama kesan pertama ketemu Ayah gimana? Kesan pertama ini ya. Yang positifnya dulu, Po. Ini to be honest nih ya, dari awal pas nyampe ke rumah tuh agak canggung ya kan, ketemu YouTubers, Bo, ya kan. Takut-takutnya gimana gitu. Belum banyak banget ya Pria. Kan? Nah, tapi pas ketemu langsung nih sama Po Ika sama banget nih teman-teman sama yang kita lihat di YouTube. Aduh, ada tali kagak nih? Terbang nih. Sama-sama baik orangnya. Ya apa adanya kayak di video, kagak ada yang dibuat-buat gitu, kagak jaim-jaim, kagak, sama aja. Apalagi ya, Lah kita kentut beneran ya. ya. Lu kagak tahu aja nih, Ria gue mau boker-boker aja sono. Ria gue mau kentut-kentut aja sono ya kan. Begitu tuh Po Ika. Jadi bener-bener apa adanya gitu. Maksudnya kan ada ya mungkin YouTuber yang mungkin jaim-jaim ya. Kagak tahu lah itu masing-masing, tapi punya style sendiri lah. Bener. Biar ada image-nya masing-masing lah gitu kan. Tapi Po Ika, ya image-nya Po Ika begono aja dah, nyablak lah, apalah apa adanya, pokoknya juga begitu dah pokoknya. Iya. Nah itu kesan pertamanya tuh, jadinya abis dari lihat Po Ika begitu, welcome gitu orangnya, ya udah kita biasa aja kayak temen biasa aja gitu, sama-sama bareng-bareng ngobrol ya kan. Aduh, makasih banget Ya, Ria gitu dah, Po nih. Ika. Nah makanya nih buat temen-temen yang udah pernah kopdaran sama Po Ika pasti tahu dah Po Ika bagaimana ya kan. Bisa banget anjir ya. Makanya kan kita kagak ada kesempatan tuh kemarin buat kopdaran di Indonesia karena Ayah udah di sini. Poria di sini, saya pulang. Jadi kita nggak sama ketemuan, tapi untungnya dia 3 bulan di sini. Iya, jadinya sekarang dia ketemu, ya kan. Terima kasih banyak ya, Po ya. Ya elah. Yalah, Apa adanya nih ya. Maksudnya ya tiap orang opininya beda-beda nih, pendapat saya aja gitu. Oke, Po. Iya, Thank you sip. very much, Iya. very much. Apalagi nih, Po. Jadi jangan takut-takut kalau mau main kesini ya. Kagak galak. bakal digolok, kagak. Kagak bakal gigit, anjing kali, Po. Iya. Nah, ya pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Empok suka sama vlog saya? Bukan Pertama, sama sayanya ya, sama vlognya ya. vlognya. Ini konten apa-apalah gitu soal vlognya nih ya. Awalnya memang karena saya lebih, ya namanya kita ketemu orang Swedia pasti dong lebih fokus mau cari atau mau lihat tentang Swedia kayak gimana gitu. Jadi pasti lebih menarik buat saya. Belum tentu sama buat orang lain kan. Nah, ini pribadi saya pendapatnya gitu. Karena saya suka lihat Po Ika kehidupannya di Swedia kayak gimana gitu. Terus kedua, cara Po Ika bawain video itu ya apa adanya gitu, maksudnya gimana ya, asik aja gitu, kagak kaku gitu kan. Nah itu salah satunya. Apa lagi ya? Udah punya banyak, ntar saya ini lagi. Iya, kedinginan nih udah ditebang nih. Nah itu kan kenapa suka sama vlog saya. Nah saya kan siang ini lagi pengen ngebangun, apalagi udah 10.000 subscriber kan. Iya, pengen sekata memperbaiki diri gitu kan. Nah, terus apa yang Po nggak suka dari vlog saya dan apa yang harus saya kembangkan lagi gitu? Kalau dibilang nggak suka, kayaknya nggak ada. Tapi kalau mungkin tips-tips kali nih ya, sebagai ini di mata penonton nih ya, Ayah sebagai viewers ya lah, viewers coy ya kan. Mungkin lebih banyakin apa ya, lebih info-info yang lain kali, info ya tentang Swedia gitu. Mungkin ya terutama di Swedia kan, mungkin info tentang kulturnya kan. Pas saya kesini juga banyak tuh tentang macam-macam yang ada istilah tradisi inilah, tradisi itulah gitu. Oh iya. Mungkin Po Ika bisa kasih informasi nih atau berbagi sama viewers ya kan. Salju gitu. turun Yeay. campur salju sama. Oh itu ya, Po. Iya, Terima kasih begitu, banyak, Po. Po. Nah yang terakhir nih, Po. Apa?
3 kata aja buat vlognya Po Ika. I love you Pul. Gitu aja dah, I love you Pul. Singkat padat jelas. Iya benar. Makasih banyak Dari Maria. gitu. Sip. Ya ayo doain semoga vlognya Po Ika terus berkembang. Amin. Konten-kontennya lebih menarik ya kan, jadi meningkatin penonton gitu. Iya benar-benar. Nah, gitu aja dulu perbincangan kita hari ini. Syailah, udah kayak talk show. Udah kayak talk show cuy. Di Ika show ya, Ika show. Di udara seperti ini yang kalian lihat, salju. Tapi sayang kita nggak bisa bikin snow angel apa sih? Snowman. Karena Soalnya saljunya keras. Iya, Kita udah minus nggak bisa dibikin itu. Kalau mau bikin snowman itu wet snow. wet snow itu antara 0 derajat sampai 1 iya. itu baru bisa kita bikin snowman, tapi sekarang nggak bisa. Keras Banget ini. nggak bisa dibentuk gitu saljunya yang ini gitu. Nah, makasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi ini Poria dari Jakarta. Dia kesini kunjungin suaminya dan rencananya dia akan tinggal di sini. Kita doain sekali lagi biar lancar segala usahanya Poria. Jadi biar Po Ika ada temennya gitu. Kalau mau ngebahas, mau ngerujak gitu kan enak ya. Jadi bisa ngundang Poria kesini ya Po ya. Bener. Untungnya nggak jauh-jauh amat ya Po jauh. ya. Berapa jam dari? Sejam setengah. Dia itu tinggal hampir dekat sama Stockholm, agak dekat laut sedikit gitu. So, jangan lupa sekali lagi Po Ika minta dukungannya di subscribe, terus di like kalau suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Kita mah nggak maksain orangnya coy. Lu suka lu like, lu gak suka ya gak ngapa-ngapain juga gak apa-apa. Terus di share ya, share terus di medsos kalian gitu. Siapa tahu aja ya kan. Nah, dengan bantuan kalian subscriber Po Ika makin bertambah dan bisa bikin giveaway lagi kayak dulu. Iya bener, giveaway nih yang ditunggu-tunggu penonton, apalagi ya nanti kalau udah 25 subscriber Po Ika bakal ngasih 25 Po, 25.000. 25.000. Iya, 25.000 cuy, salah ngomong saya. Udah gitu aja deh. Makasih yang udah nonton ya. Pokoknya I love you Pul, cipok-cipok buat semua ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Entar dulu, naruh dulu. Yuk.